saudara terkasih Tuhan Yesus, karena buletin kita akan terbit hari ini. Dalam hidup yang baru. Jadi Muhammad dianggota jadi orang yang mudah percaya atau bukan orang percaya, ya, atau memang ya karena berdosa itu jadi tidak percaya, karena berdosa tidak percaya, ya. Kalau misalnya dibandingkan waktu zaman Hawa, ketika iblis mengatakan, ketika ular itu mengatakan makanlah buah ini, namun Hawa mengatakan kalau kami makan itu kami akan mati. Tetapi iblis mengatakan tidak, kamu tidak akan mati, kamu akan seperti Allah. Percaya dia. Dan kepercayaannya itu terbukti, benar? Nah, kita lihat perbedaannya ketika murid-murid ini mendengar berita tentang kebangkitan Yesus dari Maria Magdalena, dan juga orang mereka yang melihat Yesus dengan penampakan lain yang bukan rupa Yesus sendiri, dan menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Tapi murid-murid itu ada 2 atau 3 kata menyebutkan mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Saya menyimpulkan Bapak Ibu, kenapa manusia zaman sekarang sulit percaya memang karena berdosa. Karena berdosa itu. Jadi ketika saya tidak percaya kepada Bapak Ibu, ya memang karena memang saya berdosa. Ya. Dan juga kenapa saya tidak percaya kepada Bapak Ibu, ya karena memang Bapak Ibu berdosa. Begitu. Itulah sulitnya manusia. Ya, itulah terbelakang manusia. Jadi kalau kita susah percaya, ya kita harus menyadari, karena saya berdosa, dan karena dia berdosa. Nggak tahu dosanya apa. Bukan karena orang lain yang berdosa, saya sudah pernah melihatmu dan memang kamu selalu berbuat dosa, saya tidak percaya. Bukan karena itu. Emang Yesus berbuat dosa kepada murid-murid itu kan enggak kan? Yesus pernah bilang saya akan mati nanti bangkit gitu. Tapi kenapa begitu disaksikan dia bangkit gak percaya? Harusnya kalau ada yang melihat, Yesus bangkit begitu kan? Benar ya yang dikatakan Yesus ya atas kesaksianmu. Tapi karena yang memberitakan adalah orang berdosa, ya kayak tidak percaya. Itulah terbelakangnya ya. Tetapi Tuhan kan inginkan di zaman perjanjian baru ini kita saling percaya, amin. Iya, kita saling percaya. Sulit nanti kalau kita tidak saling percaya. Ya, masa tunggu Yesus datang. Namun oleh karena latar belakang ketidakpercayaannya kita miliki sebagai orang berdosa, inilah Tuhan menganugerahkan yang indah bagi kita. Apa itu? Dalam konteks itu Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang. Itu anugerah Bapak Ibu. Betapa sedihnya saya ketika saya tidak menemui Yesus atau tidak ditemui Yesus. Dan mungkin saya tidak sampai saat ini begini. Atau masih ada yang anugerah Tuhan dengan penampakan Yesus itu belum sepenuhnya hadir kepada saya sehingga saya masih keadaannya seperti ini. Tapi saya pikir sudah puas, sudah semua. Hanya kalau misalnya dibandingkan saya dengan memiliki harta, mungkin tidak punya ya. Tapi mau dia triliunan pun makannya cuma 1 piring nasi sama dengan saya, amin. Benar nggak? Dia tidur itu sama nyanyaknya ketika dia tidur harga 100 juta tempat tidurnya dengan yang kontrakan tempat tidur, gitu kan? Tempat tidur punya atau yang apa? Yang harga 50.000 mungkin udah second. Sama nyanyaknya Bapak Ibu. Mari kita buktikan, mari kita teliti. Tapi anugerah terbesarnya saya ditemui oleh Tuhan Yesus. Dianugerahi sukacita, dianugerahi keselamatan, dianugerahi kebaikan bagi saya. Menerima sebagaimana adanya saya peroleh. Dan ini yang saya perhatikan ketika Yesus
setelah bangkit dari kematiannya, dia menampakkan diri kepada mereka yang sebenarnya bukti dulu menikmati anugerah Tuhan. Amin. Siapa? Maria Magdalena yang diusir 7 di situ. Ya, mengusir 7 setan itu. Berarti artinya dia sudah dilepaskan dari perbudakan iblis, dia diselamatkan Yesus pada saat Yesus menjadi manusia bersama dengan Maria Magdalena ini. Bukan kisah kita itu sudah diselamatkan Yesus setelah Yesus bangkit ya. Ini kita kan diselamatkan dalam anugerah kasih karunia. Yesus sudah ada di sorga. Namun Maria Magdalena waktu itu dilepaskan dari jerat iblis dan dia diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Dan menunggu karya penyelamatan itu di kayu salib. Dan anugerahnya pantaslah dia menerima anugerah penampakan Yesus. Bapak Ibu, sekarang siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah menampakkan diri dia kepadanya? Kalau belum, ya datang lagi ke saya lah diskusi. Jangan nanti rasa-rasanya saya sudah lihat Yesus tapi nggak pernah lihat. Kenapa? Ya di luarnya hidupnya berdosa, di luarnya juga selalu ada persoalan yang unik yang bersama iblis. Berarti belum menampakkan diri Yesus itu kepadanya. Hanya dia beragama saja. Karena kita buktikan progres ketika seseorang dilepaskan dari jerat iblis, maka Yesus akan menampakkan diri kepadanya. Itu Maria Magdalena. Berarti kalau zaman sekarang kita sudah percaya Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran, berarti kita sudah lihat Yesus itu. Amin. Kita tahu siapa dia. Dia akan memberitahu siapa dia. Kita tahu sebagaimana kita yang telah diselamatkan dan bagaimana laku kita di hadapan dia. Dan kita pun tidak sedikit informasi atau tidak kurang informasi bagaimana laku kita untuk melihat Yesus itu dan meneladani dan mengikuti dia. Tidak tahu. Dan bahkan kita mampu melakukannya, Bapak Ibu. Amin. Kenapa saya katakan mampu melakukannya? Perhatikan Maria dan Maria Magdalena datang ke kuburan. Mereka sebenarnya sudah dikategorikan adalah inilah dia transformasi terjadi bagi mereka yang sudah dilepaskan dari jerat iblis, mereka yang sudah dilepaskan dari perbudakan iblis, mereka yang sudah dimerdekakan. Jadi mereka tahu pergi melayani Yesus. Amin. Bapak, Ibu, yang kita lihat dalam kuburan itu kan sebenarnya bukan ibadah yang dimasukkan dalam tata ibadah gereja kan? Tapi kalau adanya Paskah, semua orang pergi ke kuburan nggak rata-rata? Ya, benar nggak? Kalau di kampung Bapak Ibu saya sendiri masih anak-anak bisa bersaksi, diajak bapak mama saya ke kuburan hari Paskah. Seolah-olah kalau saya waktu anak-anak itu, oh ini jadi ibadah gereja ya. Kalau Paskah itu saya harus ke kuburan, kan itu pikiran saya kan? Kalau sekarang baru kita bisa protes. Karena sudah dewasa dan sudah melihat, oh ya Alkitab tidak harus begitu. Tapi buktinya apa? Setelah saya mengerti, oh artinya kita disuruh ziarah ke sana, berarti kita menyadari ada kematian. Dari kematian tidak ada lagi di situ setelah ada kebangkitan. Kan gitu maksudnya. Sekarang kita tahu, kalau dulu enggak, kita ziarah dulu ke opung, kita ziarah dulu ke famili kita. Itu kan, ya kita tahunya, pokoknya hari Paskah dah pasti ke kuburan. Nah, begitu kan? Jadi seolah-olah menjadi bagian tata ibadah gereja, padahal bukan. Bapak Ibu, ini kan orang yang pergi ke kuburan itu berarti sudah mengerti saya tadinya mati dan dibebaskan. Dalam Efesus pasal 2, dahulu kau mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Tapi setelah diselamatkan dalam Tuhan Yesus, dia dibebaskan dari jerat kematian itu dan masuk dalam kehidupan. Artinya kita pun mati itu menuju kehidupan. Amin. Ada orang mati menuju kematian. Yang belum diselamatkan, dia mati, ya mati, nggak tahu kemana. Kalau kita mati, mati sudah hidup. Mati menuju tempat yang hidup itu. Bukan mati tidak tahu mau kemana, ya mati-mati gitu. Inikah orang percaya, orang Kristen, orang yang dia sudah dalam Kristus, mereka menyadari ada kematian. Berarti menuju tempat yang hidup itu. Tanpa kematian, kita tidak bisa melihat kehidupan itu. Kita hanya segongkok daging yang masih dianugerahi napas. Kenapa masih dibiarkan kita bernapas?
Karena kita mau bersaksi, Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak mau bersaksi lagi, hati-hati. Jangan-jangan nanti kesaksian kita itu lemah di dunia. Takut juga saya. Kalau saya misalnya tidak mau bersaksi kan, jangan-jangan nanti saya dikasih hidup tetapi duduk di rumah terus. Kesaksian kita itu orang Kristen yang duduk terus di rumah katanya. Tapi kalau kita masih berusaha ke gereja, masih berusaha beribadah, masih berusaha menaati firman Tuhan, masih berusaha bersaksi, berarti Tuhan akan tambahkan usia kita. Tuhan tambahkan panjang umur kita. Amin. Begitukah? Amin. Jangan ragu, jangan. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu ada di Olimpiade lari, saya kemarin dapat itu videonya, di atas 90 tahun lomba lari, kakek-kakek dan nenek-nenek kan, kelompok nenek-nenek, kelompok kakek-kakek ya. Ini 90 tahun masih bisa lari, itu masih ada yang kencang larinya usia 90 tahun. Masa sama-sama manusianya kok mungkin saja mereka banyak makan daging ya, kita mungkin kurang makan daging karena ya penghasilan kita pun di Indonesia sulit beli daging setiap hari kan. Tapi orang Indonesia pun ada sampai 100 tahun kan, ada sampai 90 tahun. Bahkan kalau si orang tuanya itu sudah usia tua masih aja ngomong Tuhan itu baik, kamu harus berdoa, kamu harus setia kepada Tuhan ya supaya hidupmu baik gitu. Lantas kita bilang, Opung, terima kasih kakek, panjang umur ya, supaya ada tempat kami minta nasihat. Artinya Bapak Ibu, kalau fungsi hidup kita itu masih dikenan Tuhan, berusaha menjadi saksi, berarti usia akan jangan malas datang ke gereja, Bapak Ibu. Jangan malas menaati firman Tuhan. Hanya itu yang bisa kita perbuat. Yang lainnya itu nggak ada. Banyak yang kita perbuat untuk mencari kehidupan jasmani kita ini. Tapi apa yang kita perbuat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada poinnya tadi, anugerah yang besar bagi orang yang sudah percaya adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau pada Maria nampakkan langsung oleh Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tetapi kepada dua orang di antara murid itu menampakkan diri dengan rupa lain. Yesus itu. Rupa lain dari Yesus itu siapa? Berarti sama dengan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Amin. Namun dia tidak menunjukkan dirinya. Artinya kalau bisa bahasa tafsir saya mengatakan, apakah itu malaikat yang mau bersaksi, hai dua orang, Yesus ini sudah bangkit. Namun mereka tidak percaya juga. Yang mendengar kesaksian dua orang itu. Murid-murid itu. Tetapi dua orang itu oleh kesaksian malaikat atau Tuhan sendiri dengan rupa lain itu mereka percaya. Ya Yesus bangkit, Yesus bangkit. Kenapa ya? Ya karena tadi dalam latar belakangnya adalah kita sesama berdosa itu sulit sekali mempercayai kesaksian satu dengan yang lain. Namun Maria Magdalena, Yesus yang bersaksi, langsung segar-bugar tahu Yesus bangkit. Dan dua orang itu yang melihat kesaksian berupa lain Yesus itu, mereka pun percaya. Jadi Bapak Ibu, anugerah terbesar bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah melihat Yesus. Dia bisa melihat Yesus, dia bisa mengerti Yesus, dia bisa mengikuti Yesus, dia bisa mempelajari keteladanan Yesus. Dia bisa mau menaati apa yang Yesus kehendaki. Kalau negatifnya Bapak Ibu, kalau ada yang di sini belum tahu, saya belum sadar ini Pak Pendeta, karena saya diajak-ajak terus ke gereja maka saya hadir. Ya datanglah ke saya dulu ya. Jangan dibiarkan begitu. Nanti dia itu ke gereja itu oleh kenajakan istri, suami segala macam. Nggak boleh, karena kurang anugerah kita, kurang berkat kita. Karena kita percaya kan kalau Tuhan Yesus temui kita pasti berkat ya, amin. Benar nggak? Kalau kita bisa menemui Tuhan Yesus dengan anugerahnya, dengan roh dan kebenaran, berarti kita sedang menerima berkat. Sama seperti kalau kita umpamakan, kita itu bertemu dengan Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Wah, apa yang terjadi dalam hatinya? Itu pasti akan seperti dia. Masuk Facebook, masuk ini, masuk bahkan dipajang print, masukkan ke
rumahnya. Saya tahu ada beberapa teman ketua STT dan pendeta begitu, Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya tidak sempat ikut ke sana. Sebenarnya mau ketemu, tapi mungkin anugerah saya tidak ketemu. Kawan-kawan udah ke saya ketinggalan. Tidak ketemu. Wah, itu train masuk di sekolahnya. Ya, kalau ketemu Yesus kok nggak senang ya? Padahal hidup nyawa dari dia. Kita ketemu pejabat pun belum tentu ada apa-apanya. Setelah selfie pun kita nggak dikenal apa-apa ya. Kita karena sakit makanya dikenal. Oh, udah sakit yang ketemu kemarin Jokowi gitu, baru dikasih obatnya kan? Itu pun bukan dia yang ngasih, pejabatnya, anggotanya. Kalau Yesus dia sendiri yang datang, Bapak Ibu. Setidaknya dia utus malaikatnya. Amin. Benar? Amin. Kalau diutus malaikatnya sudah kasih berkat, kebaikan bagi keluarga kita, bagi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua dalam apa ini? Oh ya, menaatinya dan menyembahnya. Bapak Ibu, kenapa saya katakan menaatinya dan menyembahnya? Memang dalam konteks itu disebutkan seperti itu. Ya. Ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau Matius pasal 28 dikatakan begini, ya, kenapa saya katakan menaatinya? Ini unik. Jadi harus diberitahukan dari sisi paralel ayat firman Tuhan di kitab Matius. Ayat 16 pasal 28 kitab Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Itu ketaatan loh. Benar? Oh, oke, Bapak Ibu. Memang dia sudah menunjukkan diri, sudah makan bersama-sama. Ya, sudah menikmati persekutuan bersama-sama. Ada orang yang mengatakan begitu ketika sudah sehat dibuat Tuhan dia, sudah diberkati Tuhan dia. Ya udahlah, sudah diberkati Tuhan, tidak apa-apalah. Paling nanti Pak Pendeta hubungi saya. Kenapa nggak datang ke gereja? Waduh, lagi sibuk nih Pak Pendeta. Kan persepuluhan saya setia Pak Pendeta. Kan persembahan saya kirim Pak Pendeta. Masa itu pun? Kan nggak apa-apa, ini lagi sibuk. Padahal apa? Dia malas aja datangnya. Bukan karena sesuatu, malas aja datangnya. Karena dia bisa bayar kemalasan itu dengan persepuluhan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita begitu. Dan ini sebenarnya banyak orang sudah melakukan seperti itu gayanya. Tetapi di sini kita dia cari ayat 16 ini, Tuhan sudah beritahu nanti kita ketemu di Galilea. Jadi di Galilea, di bukit itu. Mereka pergi ke sana. Berapa orang? 11 murid ditambah dengan berapa orang? Itu 120 orang. Amin. Kalau terus dibaca dalam Kisah Para Rasul. Jadi mereka datang ketemu di sana. Namun ketemu pun masih ada ragu. Jadi ada orang bilang begini, kamu ke bukit nggak? Iya, ayolah sama-sama kita ke bukit. Terjadi dari situ kepercayaan dan ketidakpercayaan. Dikatakan di situ. Ketika melihat dia, Yesus itu, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Padahal sudah selamat, dia masih ragu-ragu. Itu yang tadi katakan. Jangan membayar ketidakhadiran dengan persembahan. Karena sekarang sudah online, Pak Pendeta, gampang. Persembahan saya, itulah kehadiran saya, katanya. Katakan ada orang begitu. Saya tidak perlu bilang sayang-sayang kepada istri saya. Saya kan bantu dia. Kemarin dia belanja, itu kan sudah menyatakan sayang, katanya. Kalau istrinya bilang, nggak pernah aku bilang sayang sama saya. Kenapa? Ya memang kewajibanmu menemani saya. Itu kewajibanmu menemani. Tapi kata sayang itu kan enggak. Gitu kan? Repot. Kalau kata sayang ini tidak pernah. Walaupun saya tidak pernah bilang kata sayang juga. Jadi artinya Bapak Ibu, jadi kita mengakui itu adalah bagaimana kita menunjukkan keyakinan kita terhadap dia. Mengakui itu. Ya. Kehadiran apakah sudah? Belum tentu. Banyak orang hadir waktu Yesus melayani kan, tapi kehadirannya dalam ketidakpengakuan, ketidakpercayaan. Dia hanya melihat di mata. Saya lihat engkau Yesus, tapi sulit hatiku mengakui engkau Yesus. Ngeri ya? Ada kan begitu kan? Ibarat misalnya
perempuan yang dijodoh-jodohkan dengan laki-laki. Aku lihat engkau, tapi sulit mengakui cintaku kepadamu karena saya mencari cinta saya lagi. Gak boleh gitu. Tidak boleh gitu. Memang aku lihat, aku akui. Karena saya pernah nonton film India kan, istri juga yang tunjukin. Mau dikasih sudah di pelaminan, mau dikasih makan nggak mau si perempuan itu. Tapi dia duduk bersamanya di pelaminan. Itu sama dengan apa? Aku memang tahu engkau akan suamiku, tapi sulit hatiku mengakuinya. Mulutnya mengakuinya. Itu yang repot. Ya, kapan tumbuh cinta itu? Kalau sesama dunia sulit, karena sesama berdosa. Tapi masa kepada Tuhan sulit? Amin. Ya orang yang dari nyawa, yang membuat hati kita, yang membuat jantung kita, dia masa kita lawan yang si pembuat itu? Sudah jantung kita di apa namanya? Dikira, hei, kamu sadar nggak yang bicara ini adalah Tuhan Yesus? Harusnya sadar kan? Jadi dia pun harus menaatinya. Kalau udah begitu, jangan ditunda-tunda. Taat adalah sesuatu pintu berkat bagi kita. Jangan ragu-ragu. Kalaupun kita sudah datang di hadapannya, tapi dalam proses keraguan, namun begitu dia sudah, oh ya Tuhan, syukur dalam keraguan saya di hadapanmu. Dan ketika saya di hadapanmu, Tuhan melengkapkan segala keyakinan saya untuk melihat kepada Engkau. Begitu. Jangan dia ragu pun nggak datang gitu. Nggak apa-apa dia ragu tapi datang kepada Tuhan. Supaya apa? Apa yang terjadi dalam hati kita yang ragu itu akan diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana mengubahkannya? Yesus tahu. Maka ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi mendekati. Kalau kita nggak datang dalam keraguan kita, ada di rumah, ada di tempat yang lain, ada di mana-mana, kita tidak datang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mendekati kita? Ya mungkin suatu saat akan didekati oleh karena pertolongan doa dari keluarganya, doa dari ini, Tuhan tolonglah jamah dia Tuhan, oh Tuhan jamah dia, oh dia ada nggak tahu di mana Tuhan, saya dengar dia ada di sana Tuhan, dia menyendiri di hutan sana, jamahlah dia Tuhan. Nah karena doa itulah Tuhan datang ke sana, okelah karena doamu dijamah dia, bertobat dia. Jadi kan kalau dia tidak begitu dibuat oleh doa orang lain, apakah dia dijamah Tuhan? Disuruh datang nggak mau, orang pun tidak mau mendoakan. Ini yang kita pikirkan. Tetapi di sini begitu mereka datang di hadapan Tuhan dalam keraguan, namun Tuhan sudah tahu hatinya. Hei orang ragu, didekatin dia. Dikatakan kata-katanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau udah begitu, mana ada lagi kita ragu? Orang sudah didekatin, kita diyakinkan dengan mulanya. Kita pun mengakui dia Tuhan kita adalah oleh mulut. Maka kita pun diyakinkan iman kita itu oleh perkataan Tuhan. Amin. Barang siapa yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Sebab hati yang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Di dalam Roma pasal 9 ayat pasal 10 ayat 9-10. Jadi ketika Tuhan sudah menunjukkan dengan kata-katanya, kita percaya. Dan Tuhan juga menganugerahkan kata-katanya itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang diam di antara umatnya. Jadi bukan hanya kata-katanya menjadikan kita, bukan kata-katanya menjadikan dunia ini menjadi tempat hidup kita, juga kata-katanya itu menjadi jelma, yaitu Yesus untuk menyelamatkan kita. Amin. Berarti kita pun dimintanya dengan kata-kata kita, pengakuan kita, untuk menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak boleh hadir di sini. Bukan tidak boleh. Tidak ada gunanya hadir di sini kalau dia tidak pernah mengakui Yesus Tuhan Juru Selamatnya. Kan Yesus juga menunjukkan keselamatan dari kata-katanya. Maka kita pun harus menunjukkan kata-kata kita, pengakuan kita akan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan, dia berkuasa di surga akan menyediakan tempat bagi kita, dan dia berkuasa di bumi akan memelihara kita sepanjang hidup kita di dunia. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, menyaksikan Injil Kristus. Menyaksikan Injil Kristus.
Dalam Markus jelas juga dikatakan daripada tujuan kita masih hidup lama di dunia. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu, kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, karena kita menaati Dia, karena kita menyembah Dia tanpa ragu lagi, maka dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Murid siapa? Murid Tuhan Yesus, bukan muridnya orang manusia itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak saudara, saya akan cepat di sini. Kita hidup lama di dunia karena memang kita bersaksi. Kesaksian kita apa? Ya kita bicara dong kepada banyak orang. Kamu kok hidupmu murung? Ini matamu kok lihat kanan kiri kayak mikirin apa-apa. Tenang saja, mari kita berdoa. Kamu sudah percaya Tuhan Yesus? Dia percaya. Tuhan Yesus mati untukmu. Sama seperti saya. Dunia ini memang menghempit. Dunia ini banyak pencobaan. Dunia ini akan membuat kita terbelakang. Bahkan menjadi jatuh. Tetapi Yesus menolong, memberi kekuatan. Kamu mau? Kan gampang. Kemudian dilihat sebelum wajahnya, dia lihat kita adalah sukacita, maka dia akan memberikan. Itu. Jadi bagaimana? Ya, jadi murid Yesus. Oh gitu? Iya. Amin. Jadi. Tapi jangan hanya sebagai murid dong. Kenapa? Saya walaupun murid, saya mau belajar kepada Tuhan. Saya mau ketemu Dia, saya mau ditemui Dia. Ini kan yang datang itu kepada yang ragu-ragu tadi kan orang sudah di sana. Kan? Amin. Tapi datang kepadanya dalam keraguan, dia harus datang. Kenapa? Jadi bagaimana? Ya, saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus saat ini, ayo sama-sama ke gereja. Ragu-ragu dia ke gereja. Biarlah menghargai kamu, sudah baru diinjili, nggak apa-apa saya ke gereja. Setelah dia ke gereja, firman Tuhan menguatkan dia. Amin. Tanpa dia datang ke gereja, kapan dikuatkan? Kamu mungkin. Kemudian setelah dia dikuatkan firman Tuhan dalam gereja, dia memberi diri dibaptis. Setelah dia diberi baptis, maka tanggung jawab gereja memberikan pengajaran. Karena dalam poin berikutnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, si pengajar dan si penerima disertai itu sampai akhir zaman. Kemudian lebihnya itu apa? Ya, salah satu contoh lah sudah diperhatikan Pak Pardosi dan Ibu Pardosi kan, mengusir hantu dalam situasi genting. Itu anugerah Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diracunin, saya nggak usah takut lah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu racun itu jangan diminum. Di dalam Markus tadi dikatakan mau minum racun maut pun tidak mati. Tidak apa yang mau ditakutkan. Tapi kalau sudah takut ya janganlah, jangan cobai. Tuhan, ya udah tahu itu racun, kamu minum itu sudah racun itu, ya nggak usah minum, pulang aja, gitu kan, tinggalin. Nah kalau dipanggut ular pun tidak apa-apa. Itu semua tanda-tanda orang percaya. Jadi apa yang kita percayai Bapak Ibu? Apa yang membuat kita ragu hidup bersama Tuhan Yesus di dunia ini? Kita menyadari, berarti ketika saya semakin bersaksi, semakin menjadi saksimu yang hidup, maka Tuhan akan berikan saya sehat dan panjang umur. Amin. Dan Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jadi saksinya setiap saat. Amin. Bapak di surga, terima kasih semoga anugerah Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berikan berkat firman-Mu ini berbuah dalam hati kami. Berikan kekuatan dalam firman-Mu ini menjadi saksi yang dapat disaksikan oleh orang banyak. Sehingga banyak pintu terbuka keselamatan bagi orang-orang sesat. Sehingga kami bersama-sama semakin memuliakan Tuhan dan mempercepat kedatangan-Mu kedua kali. Tuhan anugerah-Mu ketika Engkau menampakkan diri juga bagi mereka yang ragu-ragu akan imannya walaupun sudah dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kami terus berdoa supaya keraguan mereka akan hilang oleh karena Engkau mendatangi mereka. Puji nama-Mu Tuhan, akan firman-Mu ini kami terima dan bawa pulang dan berkat dalam rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri kepada kita.
nomor 193. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkatmu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan-Mu. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh oleh anugerah-Mu Tuhan kami bisa berkumpul menerima firman-Mu yang hidup. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami membawa firman, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik tinggal di rumah, baik beraktivitas dalam pekerjaan kami, baik juga kami yang masih studi, ataupun perencanaan-perencanaan lain yang kami harus lakukan. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan. Tuhan, pakai kami juga menjadi pintu penginjilan bagi banyak orang. Masih banyak orang-orang yang sesat, yang mereka tidak memiliki kepastian hidup untuk menuju hidup yang kekal. Pakai kami, walaupun sedikit, Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Dia akan memperluas anak-anak-Mu Tuhan, memperluas orang-orang yang akan menjadi murid-murid-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau bersama kami saat ini dengan baik. Engkau juga Tuhan menyertai saudara kami yang ikut online. Engkau juga Tuhan bersama saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dalam perkumpulan ini. Namun mereka di rumah dan di aktivitas lain juga Tuhan bersama-sama mereka. Dan kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu itu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa jika ada yang lemah tubuhnya, lemah imannya, Tuhan menjamah mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan, memberikan kekuatan iman,
memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi mereka. Demikian juga kami berdoa bagi daerah kami, Provinsi Jawa Barat di mana kami tinggal, bangsa kami Indonesia ini, Tuhan ikut campur untuk menjadikan bangsa yang lebih baik, bangsa yang melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, bangsa yang saling mengasihi, bangsa yang akan menerima anugerah kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bangsa yang akan Kau selamatkan dan menjadi teladan takut akan Tuhan. Dan kami percaya Engkau ikut campur Tuhan, untuk menyatakan kebenaran melalui kesaksian anak-anak-Mu dimanapun mereka Engkau tempatkan. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi dunia ini, Tuhan ikut campur untuk memperbaiki dan menyatakan kabaran Injil-Mu Tuhan, sehingga kami akan semakin berharap lebih dekatnya akan kedatangan-Mu kedua kali. Dan kami patut terus bersyukur dengan kepatuhan kami, oleh karena Tuhan sudah menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa? Ada pengumuman? Shalom. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Salah. Semoga firman ini hidup di dalam